Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Sejak kepergian Kang Sunardi, hidup Mbak Fauziah seperti berhenti di titik gelap. Lelaki itu dulunya dikenal sebagai juragan kayu yang disegani, tapi jatuh sakit dan meninggal begitu cepat, meninggalkan hutang yang menjerat leher. Fauziah yang baru berusia 28 tahun harus menanggung beban berat, mengasuh bayinya, Sartani, seorang diri, dengan sisa uang pinjaman yang sudah hampir habis. Rumah kayu yang dulu berdiri gagah kini seperti sarang tikus, kusam dan berdebu. Fauziah hanya bisa menatap kosong ke arah ranjang bambu tempat bayinya berbaring, menangis tanpa henti karena lapar, sementara susu di dadanya sudah lama kering. Siang itu, dua orang laki-laki datang ke rumahnya. Baju mereka lusuh, namun tatapan matanya tajam, membawa kabar yang membuat Fauziah gemetar. "Mbak Fauziah, kapan hutang almarhum Sunardi mau dilunasi? Sudah 3 bulan kami bolak-balik," kata salah satunya dengan nada dingin. Fauziah menunduk, tangannya meremas ujung kain jariknya yang sudah lusuh. Saya belum punya uang, Pak. Tolong beri waktu. Saya hanya tinggal berdua dengan bayi saya." Lelaki itu meludah ke tanah. "Waktu terus berjalan, Mbak. Jangan kira kami tidak tahu. Kalau sampai bulan depan belum dibayar, rumah ini kami ambil alih." Mereka pergi meninggalkan bau tembakau menyengat, sementara Fauziah terduduk lemas di ambang pintu, menahan tangis agar tidak terdengar tetangga. Namun suara bayi Sartani pecah, tangisnya melengking hingga terdengar keluar rumah. Beberapa tetangga melongok, berbisik-bisik. "Kasihan, baru ditinggal mati suami sudah digedor-gedor penagih," ucap seorang ibu di pagar bambu. Fauziah merasakan panas di wajahnya, malu bercampur perih. Ia segera menggendong Sartani, mendekap tubuh mungil itu ke dadanya yang dingin. Ada rasa pedih saat kulit bayi menempel pada kulitnya sendiri. "SSSH, tenang, nak. Ibu ada di sini," bisiknya, meski air matanya jatuh ke pipi bayinya. Sore menjelang malam, tekanan datang dari arah lain. Kakak iparnya, seorang perempuan berwajah keras, mengetuk pintu dengan kasar. "Fauziah, kamu ini bagaimana? Harta Sunardi habis kemana? Kalau kamu tidak bisa mengurus, lebih baik rumah ini dijual. Jangan bikin nama keluarga malu." Suara keras itu seperti cambuk, membuat Fauziah hanya bisa menunduk. "Saya masih berusaha, Mbak. Tolong jangan tekan saya begini. Saya juga tidak ingin hidup sengsara." Kakak iparnya mendengus, lalu berlalu tanpa pamit. Pintu rumah kembali berderit, menyisakan Fauziah dengan hati yang semakin remuk. Malam turun, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Fauziah berbaring di tikar pandan yang tipis. Bayinya tertidur setelah puas menangis, tetapi wajahnya tetap tegang. Fauziah menatap langit-langit rumah, merasakan tubuhnya begitu letih. Ingatannya kembali ke malam-malam bersama Kang Sunardi. Lelaki itu pernah memeluknya erat, kulit mereka menempel erat di kamar yang sama. Ada kehangatan yang dulu membuatnya merasa aman. Kini, ia hanya ditemani kesunyian, suara angin yang berdesir lewat celah papan, dan sesekali bunyi tikus di pojok dapur. Nafasnya terasa sesak, matanya basah lagi. Dalam kesendirian itu, pikirannya melayang. Apa aku harus menyerahkan anak ini pada orang lain? Apa Sartani lebih baik dirawat keluarga yang mampu? Pertanyaan itu membuat dadanya bergetar, antara rasa ingin menyerah dan rasa cinta yang menolak melepas. Ia mendekap bayinya lebih erat, mencium ubun-ubun kecilnya. Tubuhnya panas, keringat dingin mengalir di punggungnya, seakan tubuhnya sendiri memberontak pada pikiran kejam itu. Tidak, aku tidak sanggup." Tangannya bergetar, namun ia tetap memeluk bayinya sampai tubuh mungil itu tenang kembali. Suara ketukan samar terdengar dari luar jendela. Fauziah terlonjak, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap ke arah gelap,
namun tak ada siapapun. Hanya bayangan pepohonan bergoyang diterpa angin. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi perasaan tak nyaman tetap menempel. Ia menutup jendela rapat-rapat, lalu kembali duduk di samping anaknya. "Jangan ada apa-apa malam ini," gumamnya lirih. Namun semakin ia berusaha tidur, semakin banyak suara aneh terdengar, seperti langkah kaki ringan di halaman dan bisikan angin yang terlalu dekat. Sekitar tengah malam, Fauziah kembali terbangun. Bayinya menjerit tiba-tiba, padahal sebelumnya tidur nyenyak. Fauziah memeluknya, mencoba menenangkan, tapi anak itu menangis lebih keras. "SSST, tenang, nak. Ibu di sini. Jangan takut." Tubuh Fauziah basah oleh peluh, napasnya terengah. Ia merasa ada hawa dingin merayap masuk dari lantai tanah, membekukan kakinya. Sesaat ia melihat bayangan panjang di dinding, bergerak meski tak ada lampu yang menyala. Fauziah menutup mata, mencium rambut anaknya sambil berdoa dalam hati, berharap pagi segera datang. Air matanya kembali jatuh. Hidup terasa buntu. Tekanan penagih hutang, hinaan keluarga, rasa lapar yang tak pernah usai, dan tangisan bayi yang tidak pernah berhenti membuatnya hampir gila. Tapi setiap kali ia menatap wajah Sartani, ada kekuatan aneh yang menahan dirinya dari keputusasaan. Ia tahu, tanpa dirinya, anak itu takkan bertahan. Dan ia sendiri, tanpa anak itu, hanya akan jadi perempuan muda yang hancur tanpa arah. Jam dinding tua berdetak pelan, menambah sepi. Fauziah menarik kain tipis menutupi tubuhnya yang dingin. Ia menutup mata, tapi dada tetap bergemuruh, tak tenang. Malam terasa panjang, penuh gelap yang menyesakkan. Di sudut hati kecilnya, ia berbisik lirih, "Apa yang harus kulakukan?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Tubuhnya terkulai di tikar, tapi batinnya masih bergetar, seakan ada sesuatu yang terus mengintai dari kegelapan rumah reot itu. Pertanyaan yang semalam bergelayut di hati Fauziah, "Apa yang harus kulakukan?" masih mengganggu pikirannya ketika pagi menjelang. Tubuhnya lelah, mata sembab, tetapi ia tetap memaksa diri menanak nasi seadanya dari beras pemberian tetangga. Bayinya, Sartani, masih terlelap setelah semalaman menangis. Fauziah mengelus pipi mungil itu, lalu duduk di tikar dengan pandangan kosong. Rasa dingin yang menusuk malam sebelumnya belum juga hilang, seolah masih ada sesuatu yang menempel di tubuhnya. Ia membenamkan wajah ke lututnya, mencoba meredam rasa sesak di dada. Ketukan pintu mengejutkannya. Fauziah buru-buru merapikan jariknya yang melorot sedikit dari bahu. Dari balik pintu terdengar suara lembut, "Zia, ini aku, Maryam." Fauziah terdiam sejenak, lalu membuka pintu. Mbak Maryam berdiri dengan senyum manis, wajahnya berseri seakan tak tersentuh penderitaan. Tangannya membawa bungkusan kecil berisi kue pasar. "Aku bawakan ini, biar kamu ada cemilan." Fauziah menunduk, malu dengan keadaan rumahnya yang berantakan. "Makasih, Mbak. Masuklah." Maryam melangkah masuk, matanya menyapu isi rumah yang kosong dan suram. Ia duduk di dekat Fauziah, lalu menepuk lembut tangan sahabatnya itu. "Zia, kamu cantik sekali. Sayang kalau hidupmu habis begini." Kalimat itu membuat Fauziah menoleh, wajahnya memerah, merasa disentuh harga dirinya. "Mbak, jangan bercanda. Saya ini orang susah. Suami sudah tidak ada, hutang menumpuk." Maryam mendekat sedikit, aroma minyak wangi dari tubuhnya menyeruak, kontras dengan bau apek rumah Fauziah. "Aku serius, Zia. Kamu masih muda, tubuhmu masih segar. Banyak lelaki akan tergila-gila padamu kalau saja kamu punya uang. Kamu bisa berdandan lagi, bisa membeli pakaian indah. Kamu tidak perlu terus berkubang dalam air mata." Fauziah menghela napas panjang, tangannya bergetar. "Semua itu tak ada artinya, Mbak. Saya tidak ingin menanggung dosa. Saya hanya ingin anak saya hidup." Maryam tersenyum samar, lalu mendekat lebih rapat. Jari-jarinya yang dingin menggenggam tangan Fauziah. "Dosa bisa ditebus dengan tobat, Zia. Yang penting sekarang kita keluar dulu dari jurang kemiskinan. Aku tahu ada jalan." Fauziah menatapnya dengan bingung, tapi genggaman itu membuat tubuhnya merinding. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan.
Maryam lalu berbisik, "Pernahkah kamu dengar Goa Lowo di Trenggalek? Ada seorang perempuan dari Tulungagung yang tiba-tiba kaya raya setelah ke sana. Ia hanya perempuan biasa, tapi setelah melakukan ritual pesugihan, hidupnya berubah. Rumahnya megah, usahanya berkembang, dan semua lelaki ingin dekat dengannya. Aku bisa membantumu ke sana." Tubuh Fauziah serasa ditusuk jarum halus. Kata pesugihan menyalakan ketakutan sekaligus rasa penasaran. "Jangan main-main, Mbak. Itu kan minta tumbal. Itu bukan untuk orang seperti saya." Maryam tersenyum miring, menepuk-nepuk lutut Fauziah. "Kamu terlalu takut. Ingat, Sunardi sudah tiada. Kamu hanya sendiri dengan bayi kecil. Kalau begini terus, apa kamu sanggup? Orang-orang sudah menertawakanmu, bahkan keluarganya Sunardi sendiri menuduhmu tak becus. Apa kamu tega hidup seperti ini?" Fauziah terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Maryam semakin dekat, menunduk hingga wajah mereka hampir bersentuhan. "Aku tahu kamu masih ingin dipuja, Zia. Tubuhmu masih bisa membuat iri perempuan lain. Tapi siapa yang akan melihatmu kalau kamu miskin? Semua lelaki hanya akan memandang rendah." Wajah Fauziah memanas, dadanya naik turun cepat. Maryam menelusuri lengannya dengan sentuhan ringan, membuat Fauziah menggigil. "Dengan uang, kamu bisa kembali hidup, bisa membuat semua orang tunduk. Termasuk lelaki yang dulu meremehkanmu." "Aku takut, Mbak," suara Fauziah lirih, hampir seperti rintihan. Maryam mengeratkan genggaman tangannya. "Tak perlu takut. Aku akan menemanimu. Percayalah, sekali saja kita jalani, semua penderitaanmu berakhir." Fauziah menggigit bibir, pikirannya kacau. Di satu sisi, ia merasa dipermainkan. Di sisi lain, ada sesuatu dalam bisikan Maryam yang membuat hatinya berdebar, campuran antara cemas dan tertarik. Tiba-tiba suara tangisan Sartani dari kamar memecah suasana. Fauziah sontak bangkit, tergesa menuju bayinya. Ia mendekap anak itu erat, seakan ingin melindunginya dari dunia luar. Maryam berdiri di ambang pintu kamar, menatap dengan sorot aneh. "Lihat, Zia. Bayimu terus menangis karena kelaparan. Kamu bisa memberinya apa dengan keadaanmu sekarang?" Fauziah menoleh, wajahnya pucat, air mata mengalir. Aku tidak sanggup melihat dia menderita." Maryam melangkah masuk, menyentuh bahu Fauziah dari belakang. "Kalau begitu, ikuti aku. Percayalah, ini jalan satu-satunya. Kamu hanya perlu berani. Semua bisa ditebus nanti." Sentuhan itu membuat tubuh Fauziah bergetar, jantungnya berpacu cepat. Suara tangis Sartani terdengar makin keras, seakan memaksa ibunya membuat keputusan. Fauziah mencium kepala bayinya, tubuhnya lemas. Dalam hati ia menjerit, tapi bibirnya gemetar mengucap, "Baiklah, Mbak, aku ikut." Maryam tersenyum puas, lalu merangkulnya erat. Hawa tubuh Maryam terasa dingin, namun genggamannya kuat. Fauziah menutup mata, air matanya masih mengalir. Di antara tangisan bayi dan keheningan rumah, keputusan itu menggantung, menyeretnya ke arah yang tidak ia pahami. Malam turun kembali, angin dingin masuk dari celah dinding. Fauziah berbaring di tikar, matanya terbuka lebar, tak mampu tidur. Ia masih merasakan bekas sentuhan tangan Maryam di lengannya, meninggalkan rasa panas dingin yang membuatnya gelisah. Bayinya sudah terlelap setelah lama menangis. Namun suara Maryam berbisik tadi seakan terus terngiang, menindih pikirannya yang rapuh. Fauziah menarik selimut tipis, tubuhnya menggigil. Di dalam dadanya, ada rasa takut yang begitu besar, bercampur dengan sesuatu yang samar, sebuah dorongan yang tak bisa ia kendalikan. Bayangan kata-kata Maryam semalam masih menempel kuat di telinga Fauziah. Malam itu ia hampir tak tidur, hanya bisa memandangi langit-langit rumah sambil mengelus tubuh mungil Sartani yang rewel. Pagi menjelang, Maryam datang kembali, kali ini membawa kabar bahwa seseorang sudah menunggu mereka. "Zia, hari ini kita pergi. Aku akan kenalkan dengan orang yang bisa membantumu. Namanya Mbah Pandi." Fauziah ingin menolak, tetapi suara tangisan Sartani yang kembali pecah membuatnya hanya bisa mengangguk lemah. Perjalanan mereka menuju pinggiran Trenggalek terasa panjang.
Fauziah duduk di boncengan motor Maryam sambil menggendong bayinya. Angin menusuk kulit, jarik yang membalut tubuhnya sesekali tersibak, membuatnya merasa tak nyaman. Jalanan semakin sepi, hanya ada pepohonan besar dan suara burung hutan yang sesekali terdengar. Semakin jauh, hati Fauziah semakin gelisah, seolah ia dibawa ke dalam jurang yang tak ada ujungnya. Rumah Mbah Pandi berdiri di antara rumpun bambu, berupa panggung kayu tua yang reot. Dari bawah rumah, asap dupa mengepul bersama aroma anyir yang menusuk hidung. Fauziah langsung memeluk bayinya lebih erat. Maryam menepuk lengannya. "Tenanglah, Zia. Ini rumah orang pintar. Kamu akan ditolong." Namun mata Fauziah hanya menatap benda-benda di sekitar. Kain kafan yang digantung di dinding, beberapa kepala ayam hitam yang tergeletak di atas nampan, serta kendi tanah berisi cairan merah pekat. Pintu rumah berderit terbuka. Seorang lelaki tua keluar, tubuhnya kurus, rambutnya memutih panjang. Kedua matanya tajam, menatap Fauziah tanpa berkedip. "Kalian sudah datang," ucapnya dengan suara serak. Maryam tersenyum penuh hormat. "Iya, Mbah. Ini sahabat saya, Fauziah. Dia butuh pertolongan." Mbah Pandi berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi menekan. Pandangannya berhenti pada Fauziah, lalu bergeser ke bayi yang digendongnya. "Bagus, sangat bagus," katanya lirih. Fauziah bergidik, peluh dingin mengalir di lehernya. "Mbah, saya hanya ingin terbebas dari hutan. Saya tidak tahu harus bagaimana," suaranya parau menahan tangis. Mbah Pandi mengangguk pelan, lalu mengisyaratkan mereka masuk. Di dalam rumah, suasana lebih menyeramkan. Asap kemenyan memenuhi ruangan, membuat Fauziah hampir pusing. Di pojok ruangan tergeletak sesaji, nasi tumpeng kecil, kelapa hijau, dan darah ayam yang masih segar. Fauziah berjongkok sambil menidurkan Sartani yang mulai rewel. Tangisan bayinya terdengar nyaring, memantul di antara dinding bambu, membuat bulu kuduknya berdiri. "Kalau kau ingin hidupmu berubah, ada syarat," kata Mbah Pandi, suaranya berat. Fauziah mengangkat wajah, tubuhnya gemetar. Apa syaratnya, Mbah?" Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Tumbal 7 bayi laki-laki. Dan yang pertama, bayi kandungmu sendiri." Fauziah langsung menjerit, memeluk Sartani erat-erat hingga bayi itu menangis lebih keras. "Tidak, saya tidak akan rela. Ini anak saya, darah daging saya." Maryam segera meraih lengannya, berbisik di telinga. "Zia, jangan bodoh. Kalau kamu bertahan begini, kamu dan anakmu akan mati kelaparan. Dengarkan aku, hanya jalan ini satu-satunya. Dosa bisa ditebus. Yang penting kamu selamat dulu." "Tidak, Mbak. Saya tidak sanggup." Fauziah mencoba berdiri, ingin berlari keluar, namun Mbah Pandi menatapnya dengan sorot tajam. Suara lelaki tua itu berubah lebih keras. "Sekali kau masuk ke sini, tidak ada jalan untuk mundur. Ingat itu, kalau kau kabur, bukan hanya bayimu yang mati, tapi kau pun akan dimakan kelelawar gaib penjaga goa." Fauziah langsung membeku. Kakinya lemas, hampir tak bisa menopang tubuh. Tangis Sartani makin keras, seolah merasakan ketakutan ibunya. Fauziah mendekap bayinya, wajahnya basah oleh air mata. "Tolong, jangan paksa saya." Maryam merapat, menempelkan tubuhnya ke sisi Fauziah. "Zia, lihat aku. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Kau cantik, masih bisa punya banyak anak lagi. Anak ini hanya mengikatmu pada kemiskinan. Kau berhak hidup layak." Kata-katanya bagai bisikan racun, membuat Fauziah makin limbung. Tubuhnya bergetar, terasa hangat dan dingin bercampur ketika Maryam menggenggam tangannya kuat-kuat. Fauziah menoleh ke arah Mbah Pandi. Lelaki tua itu berdiri tegak, matanya merah menyala oleh pantulan cahaya pelita. "Pilih sekarang. Kalau gagal, kau tahu akibatnya," ucapnya pelan tapi menusuk. Fauziah ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Hanya tangisan Sartani yang terus memenuhi ruangan, memantul ke seluruh sudut rumah, terdengar seperti jeritan maut yang tak berkesudahan. Peluh membasahi seluruh tubuh Fauziah. Jari-jarinya mencengkeram kain jarik, matanya nanar.
Ia tahu dirinya sudah terjebak. Kaki seolah terpaku di lantai, lidah keluh, pikiran kacau. Maryam tetap menempel di sisinya, menatapnya dengan senyum samar yang membuat perasaan Fauziah semakin tersayat. Di luar, angin malam bertiup membawa suara kelelawar berputar-putar di atas rumah panggung itu. Sayap mereka berkepak keras, membuat Fauziah semakin tercekik rasa takut. Ia memeluk bayinya semakin erat, tapi suara Mbah Pandi terus menggema. Ingat, satu bayi harus ditumbalkan. Kalau tidak, kau akan jadi santapan mereka. Fauziah menutup mata, tubuhnya goyah. Bayinya menangis makin keras, seolah ikut melawan keputusan yang menggantung di udara. Dalam hati, ia hanya bisa berbisik lirih, "Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan?" Suara tangisan Sartani masih terngiang di telinga Fauziah, seolah menegaskan kata-kata Mbah Pandi bahwa jalan ini tidak bisa lagi ditinggalkan. Malam turun dengan hawa dingin yang menusuk kulit. Fauziah dipaksa Maryam berjalan ke halaman belakang rumah panggung itu, di mana sebuah gentong besar dari tanah liat sudah terisi air bunga 7 rupa. Asap kemenyan menebal, membuat mata Fauziah perih. Ia menggendong bayinya erat, namun Mbah Pandi berkata dengan nada tegas, "Anak itu taruh di dalam. Malam ini hanya kau yang harus bersih." "Tidak, Mbah, saya tidak mau," suara Fauziah bergetar. Maryam meraih Sartani dari pelukannya, meletakkan bayi itu di dalam bilik, lalu kembali menarik Fauziah dengan kasar. "Zia, jangan keras kepala. Ini syarat. Kalau kau kabur, semuanya akan berakhir lebih buruk." Fauziah ingin menolak, tapi tubuhnya sudah didorong hingga duduk di tepi gentong. Mbah Pandi berdiri di sampingnya, membawa gayung dari tempurung kelapa. "Lepas pakaianmu. Tak boleh ada kain melekat." Fauziah terkejut, wajahnya pucat. "Mbah, jangan, saya malu." Dukun tua itu menatapnya dengan mata merah menyala karena pantulan api obor. "Tidak ada malu dalam ritual. Semua harus telanjang. Biar roh leluhur melihat tubuhmu apa adanya." Fauziah menggeleng keras, merapatkan kain jariknya. "Saya tidak sanggup, Mbah." Maryam mendekat, duduk di sampingnya, lalu membisik di telinga. "Zia, tenanglah. Aku di sini. Kau hanya perlu sekali ini. Setelah itu semua penderitaanmu berakhir." Ujung jarik Fauziah ditarik perlahan. Fauziah menggigil, dada naik turun cepat, merasakan dingin menusuk ketika kain terakhir akhirnya jatuh. Tubuhnya terbuka dalam cahaya obor yang redup, membuatnya gemetar antara malu dan takut. Air bunga diguyurkan ke kepalanya. Fauziah tersentak, tubuhnya mendadak dingin membeku. "Mbah, jangan sentuh saya," ia meronta, namun tangan kasar Mbah Pandi menahan bahunya. Gayung berikutnya jatuh di dadanya, bunga-bunga menempel di kulit pucat yang merinding. Maryam memegang kedua lengannya dari belakang, menekannya agar tidak kabur. "Zia, tahanlah. Ini untuk kebaikanmu," bisik Maryam, napasnya hangat di leher Fauziah, membuat tubuh Fauziah kian bergetar tak berdaya. Air terus diguyur, kembang menempel di paha, di perut, di dadanya. Fauziah menangis, suaranya lirih namun penuh kepanikan. "Tolong, hentikan," tapi Mbah Pandi hanya tersenyum tipis, terus merapalkan mantra. Tiba-tiba Fauziah menjerit. Dari sudut matanya, ia melihat sosok kecil berbalut kain kafan berdiri di samping gentong. Wujudnya menyerupai pocong bayi, kepala miring, matanya kosong menatapnya. Fauziah berusaha berdiri, tapi Maryam mencengkeramnya kuat. "Zia, jangan lihat ke sana. Diam." Tangisan Fauziah bercampur dengan tangisan Sartani dari bilik. Suara bayi itu terdengar semakin nyaring, seakan tahu ibunya sedang diganggu makhluk lain. Fauziah menutup mata, air matanya bercampur dengan air bunga yang terus mengguyur tubuhnya. Dada dan pahanya bergetar menahan malu sekaligus ngeri. "Ya Allah, tolong aku," gumamnya lirih. Setelah air habis, Mbah Pandi mengisyaratkan Fauziah berdiri. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, jariknya sudah tak ada. Maryam meraih selendang tipis untuk menutupinya, tapi Mbah Pandi melarang. "Tidak boleh. Biarkan ia kering sendiri. Kini waktunya tidur di alas putih." Fauziah terpaku melihat sebuah kain kafan panjang terbentang di tanah, masih berbau tanah kuburan.
Jantungnya berdegup kencang. "Tidak, saya tidak mau." Fauziah mundur. Tapi Mbah Pandi menatapnya tajam. "Tidur. Kalau tidak, kau akan mati malam ini juga." Maryam menarik tangannya, menyeret Fauziah hingga tubuhnya jatuh tepat di atas kain itu. Bau anyir bercampur bau tanah langsung menusuk hidung. Fauziah menangis keras, tubuhnya gemetar hebat. Ketika tubuhnya menyentuh kain, Fauziah merasakan sesuatu yang aneh. Kain itu dingin, tapi lama-lama terasa bergerak sendiri, melilit pelan di sekitar pinggangnya. Fauziah menjerit histeris, meronta, tapi Maryam menekannya. "Ziah, diam. Ini hanya awal." Fauziah berteriak lebih keras. Ia merasa seperti mayat yang sedang dibungkus, napasnya sesak, dada berat, seolah kain itu hidup dan berniat menelannya. Mbah Pandi tetap berdiri di samping, tersenyum lebar. "Bagus, roh sudah mulai menerima." Tangisan Sartani semakin keras dari bilik, menyayat hati Fauziah. Air matanya bercucuran, tubuhnya terikat oleh kain yang bergerak, sementara kepalanya pening karena asap dupa yang kian pekat. Ia menoleh ke arah Maryam dengan tatapan penuh putus asa. "Mbak, lepaskan aku, tolong." Maryam menatapnya lama, lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Fauziah. "Ziah, jangan lawan. Sekali kau menyerah, hidupmu akan berubah. Percayalah." Suara itu berdesir, bercampur dengan dingin kain kafan yang makin menjerat. Fauziah menutup mata, air matanya mengalir tanpa henti. Tubuhnya lunglai, tak berdaya, hanya bisa pasrah ketika kain itu terasa makin rapat di seluruh tubuhnya. Dalam kepasrahan itu, Fauziah mendengar suara sayap kelelawar berkepak dari kejauhan. Suara itu makin lama makin dekat, membuat bulu kuduknya berdiri. Nafasnya terhenti sejenak, tubuhnya membeku, sementara kain kafan di sekelilingnya bergetar seakan benar-benar hidup. Fauziah menahan teriakannya, dadanya sesak, seluruh tubuhnya seperti ditarik ke dalam kegelapan yang tak terjelaskan. Tangisan Fauziah semalam masih berbekas, tubuhnya masih dingin seakan kain kafan itu benar-benar menjeratnya. Namun malam purnama tak bisa ditunda. Fauziah, Maryam, Mbah Pandi, dan seorang warga lokal bernama Sartani berjalan menuju Goa Lowo. Lelaki itu berjalan paling depan, membawa obor, sesekali menebas semak dengan golok. Jalannya sempit, licin, penuh akar pohon yang melintang. Fauziah beberapa kali hampir jatuh karena kakinya lemas. "Ziah, cepat sedikit. Jangan lamban," Maryam mendesak, menarik lengannya. Fauziah menggigit bibir, tubuhnya masih basah oleh keringat dingin, sementara Sartani kecil ia gendong erat di dada. Bayi itu merengek, suara tangisnya sesekali menggaung di hutan. Udara semakin pengap ketika mereka sampai di jalur berbatu. Suara sayap kelelawar mulai terdengar dari kejauhan. Fauziah berhenti, tubuhnya gemetar. Aku tidak sanggup," lirihnya. Mbah Pandi menoleh dengan sorot tajam. "Diam. Kau sudah memilih jalan ini. Sekali masuk, tak ada kata mundur." Maryam menyikut Fauziah, mendekatkan wajahnya. "Ziah, ingatlah. Setelah ini semua akan berubah. Jangan sia-siakan." Akhirnya mereka tiba di depan mulut goa. Celah batu menganga, gelap pekat, udara dingin bercampur bau kotoran kelelawar langsung menyambar. Fauziah mundur selangkah, wajahnya pucat. "Astagfirullah, tempat apa ini?" Sartani kecil di pelukannya mulai menangis lebih keras. Maryam segera mengambil bayi itu, mengayunnya dengan kasar agar diam. "Ziah, jangan bikin ribut. Bayi itu hanya sesaat bersamamu." Mbah Pandi menggelar tikar lusuh di lantai goa. Sesaji ditata, nasi tumpeng, darah ayam, kembang 7 rupa, dan kendi tanah. Obor ditancapkan di sela batu, menebarkan cahaya redup. Fauziah dipaksa duduk di depan sesaji, hanya mengenakan kain tipis basah yang menempel erat di kulitnya. Pundaknya terbuka, rambutnya terurai, tubuhnya gemetar antara malu dan takut. Maryam menekan bahunya agar tidak kabur. "Baca doa yang tadi aku ajarkan," perintah Mbah Pandi. Fauziah menunduk, bibirnya gemetar mengucapkan mantra yang tak ia pahami. Air matanya jatuh satu-satu, bercampur dengan bunga yang ditebarkan di pangkuannya. Maryam tersenyum samar di sampingnya,
seolah menikmati penderitaan itu. Goa semakin sunyi. Hanya suara tetesan air dari langit-langit batu. Tiba-tiba suara kepakan sayap terdengar lebih keras, menggema hingga dada Fauziah bergetar. Dari kegelapan, ratusan kelelawar keluar, berputar-putar di atas kepala mereka. Fauziah menjerit kecil, tubuhnya menunduk ketakutan. Lalu muncullah seekor kelelawar raksasa dari dalam goa. Sayapnya lebar, matanya merah menyala. Bau busuk darah menguar setiap kali ia mengepak. Fauziah menutup wajah dengan tangan, tangisnya pecah. Tuhan, jangan ambil anakku. Perlahan makhluk itu berubah. Sayapnya menyusut, tubuhnya memanjang, lalu berdiri tegak di depan sesaji. Wujudnya menyerupai pria tinggi berkulit hitam legam, matanya merah, giginya runcing. Nafas Fauziah tercekat, tubuhnya kaku. Makhluk itu menatapnya lama, lalu bersuara berat. Aku datang, mana tumbal pertamamu? Fauziah meraih Sartani dari pangkuan Maryam, memeluknya erat. Tidak, aku tidak rela. Ambil nyawaku saja, jangan anakku, suaranya parau penuh putus asa. Bayinya menangis keras, wajahnya memerah. Fauziah menutupinya dengan tubuhnya sendiri, seakan ingin melindungi. Maryam bangkit, menatap Fauziah dengan dingin. Zia, lepaskan. Ini sudah syaratnya. Jangan bodoh. Fauziah menggeleng, air matanya mengalir deras. Maryam, jangan, tolong aku, kau sahabatku. Namun Maryam merampas bayi itu dengan kasar. Fauziah menjerit, meraih kembali, tapi Mbah Pandi menahan lengannya. Diam, perempuan. Kalau kau melawan, kau yang mati malam ini, bentak Mbah Pandi. Fauziah berteriak histeris, meronta sekuat tenaga, kain tipisnya terlepas dari bahu, membuat tubuhnya semakin terbuka. Maryam tetap menyerahkan bayi itu ke makhluk berkulit hitam. Sosok itu menyeringai, giginya berkilat, tangannya yang panjang berujung cakar menyambar bayi mungil itu. Tidak! Jeritan Fauziah menggema di dalam goa, membuat kelelawar beterbangan panik. Suara tangisan Sartani terhenti seketika, digantikan dengan suara cekikikan menyeramkan makhluk itu. Ia mengangkat bayi kecil itu tinggi-tinggi, lalu darah menetes di depan sesaji. Bau amis langsung menyebar, menusuk hidung, membuat Fauziah muntah. Tubuh Fauziah ambruk ke lantai goa, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Ia menjerit, mengais tanah, tapi tubuhnya ditahan Mbah Pandi. Maryam berdiri di samping, wajahnya dingin, seolah semua sudah biasa. Zia, jangan menangis. Semua ini untuk masa depanmu. Makhluk berkulit hitam itu menoleh ke Fauziah, matanya menyala, senyumnya lebar penuh darah. Tumbal pertama sudah diterima. Kau sekarang milikku. Tawa menggelegar memenuhi goa, membuat jantung Fauziah hampir berhenti berdetak. Fauziah menutup telinga, tapi suara itu terus menggema. Tubuhnya menggigil, kain tipis yang menempel di kulit terasa semakin dingin, seolah menjadi belenggu. Tangisannya semakin keras, sementara darah segar di depan sesaji terus menetes, membentuk genangan kecil di atas tanah goa yang lembab. Ia ingin lari, tapi tubuhnya lemas. Matanya nanar, hatinya hancur. Fauziah hanya bisa menjerit memanggil nama anaknya, jeritan yang terus terpantul di dinding goa, bercampur dengan tawa makhluk itu yang semakin keras, semakin menusuk, hingga seluruh tubuh Fauziah terasa lumpuh dalam ketakutan. Jeritan Fauziah di dalam goa masih membekas hingga tubuhnya lemas saat pulang ke rumah panggung Mbah Pandi. Kakinya nyaris menyeret lantai bambu, kain tipisnya basah bercampur tanah dan darah yang tadi menetes dari sesaji. Ia menggendong Sartani, berharap bayi itu masih bernapas. Namun ketika sampai di kamar kecil tempat ia biasa menidurkan anaknya, tubuh Fauziah mendadak membeku. Sartani terkulai dingin, matanya terbuka lebar, dan lehernya penuh bekas gigitan kecil yang merobek kulit halusnya. Anakku, ya Allah, anakku, Fauziah meraung, pelukannya mengerat, darah bayi itu menempel di kain yang masih melekat di dadanya. Ia menciumi wajah dingin itu, menepuk-nepuk pipinya, berharap bayi mungil itu kembali menangis. Bangun, nak, jangan tinggalkan ibu. Maryam berdiri di pintu, wajahnya datar. Fauziah menoleh, amarah menguasai. Kau yang menyerahkannya.
Kau yang membiarkan iblis itu merenggut anakku. Tangannya menampar pipi Maryam keras, membuat sahabatnya itu terhuyung. Namun Maryam tidak melawan, hanya tersenyum samar. Zia, sudah takdir. Jangan melawan jalan yang sudah kau pilih. Jeritan Fauziah makin keras, terdengar sampai keluar rumah. Tetangga berdatangan, mengetuk pintu. Seorang perempuan tua berteriak, "Fauziah, kenapa bayi itu?" Pintu dibuka, warga masuk, mendapati Fauziah berlumuran darah bayi, tubuhnya hanya tertutup kain tipis, memeluk jasad kecil yang pucat. Tatapan curiga langsung mengarah padanya. "Astagfirullah, Zia, kau lalai. Bagaimana bisa anakmu mati begitu?" "Aku tidak lalai. Dia direnggut makhluk itu." Aku, suaranya pecah, tangannya gemetar menunjuk ke arah luar. Namun warga hanya saling berbisik, memandang Fauziah seolah ia ibu durhaka. Seorang lelaki menunduk melihat luka di leher bayi. "Gigitan binatang, mungkin kelelawar," katanya pelan. Tapi tatapan yang lain makin tajam, seakan Fauziah sendirilah pembunuh anaknya. Tangis Fauziah tak terbendung. Ia dipaksa menguburkan Sartani di belakang rumah, tanah basah digali dengan cangkul seadanya. Fauziah sendiri yang menggendong jenazah mungil itu, menurunkannya ke dalam lubang sempit. Kain putih yang membungkus tubuh kecil itu cepat basah oleh tanah merah. Fauziah terhuyung, menangis terseduh. "Nak, maafkan ibu, maafkan ibu." Maryam berdiri di samping, wajahnya dingin, sementara warga menatap penuh kecurigaan. "Semoga ini jadi pelajaran," bisik seorang tetangga. Fauziah mendongak, tatapan matanya kosong, tubuhnya gemetar. Setiap genggam tanah yang menutup pusara seolah menghancurkan hatinya. Malam semakin pekat, suara serangga bergema, dan udara lembab menusuk. Setelah warga pergi, Fauziah duduk di sisi kuburan kecil itu, tubuhnya lunglai. Kain tipis yang masih berlumuran darah menempel di kulitnya, membuat tubuhnya terasa lengket dan dingin. Maryam menepuk pundaknya, pura-pura menenangkan. "Zia, jangan berlama-lama di sini. Masuklah, tubuhmu lemah." Fauziah menepis kasar, matanya penuh kebencian. "Pergi dariku, Maryam. Kau bukan sahabat. Kau pengkhianat." Maryam hanya tersenyum samar, lalu beranjak ke dalam rumah. Fauziah tetap duduk di tanah basah, menangis tanpa suara. Malam kian larut, bulan purnama menggantung tinggi. Tiba-tiba terdengar lirih suara tangisan bayi dari arah pusara. Fauziah menegakkan tubuh, matanya melebar. "Sartani," suaranya bergetar. Tangisan itu makin jelas, datang dari dalam tanah. Fauziah meraba pusara, tangannya gemetar, air matanya jatuh membasahi tanah. "Nak, kau masih hidup? Tunggu, ibu akan gali, tunggu, nak." Ia meraih tanah dengan jemarinya, menggali dengan panik. Tapi tanah itu keras, sulit dibuka. Tangisan semakin nyaring, seolah memanggilnya. Fauziah menjerit, tubuhnya bergetar. "Ya Allah, jangan siksa aku begini, jangan." Maryam datang tergesa, pura-pura panik, meraih bahunya. "Zia, hentikan, itu hanya bayanganmu." Fauziah menepis, matanya merah, tubuhnya kotor oleh tanah. "Aku dengar jelas." Dia menangis. Sartani masih hidup. Ia terus meronta, berusaha menggali dengan tangan telanjang. Namun Maryam meraih wajahnya, mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Zia, ini hanya halusinasi. Diamlah. Kalau kau terus seperti ini, orang-orang akan bilang kau gila." Fauziah terisak, tubuhnya lemas. Ia ambruk ke tanah, wajahnya menempel pada pusara yang masih basah. Darah bayi yang menempel di kain tipisnya mengalir ke tanah, membuat aroma amis bercampur bau tanah basah. Maryam tersenyum tipis di balik kegelapan, lalu mendekap Fauziah seolah bersahabat. "Tidurlah, Zia. Semuanya akan baik-baik saja." Namun Fauziah sudah tak sanggup melawan. Tubuhnya jatuh pingsan tepat di samping pusara, rambutnya terurai kotor, kulitnya dingin, dan kain tipis yang melekat masih ternoda darah merah. Suara tangisan bayi masih terdengar lirih di telinganya, menusuk batin, membuat malam itu semakin mencekam. Fauziah masih terbaring di tanah basah dekat pusara Sartani,
tubuhnya lunglai, kain tipis yang melekat di kulit masih ternoda darah. Malam itu ia pingsan dalam tangis dan jeritan lirih. Ketika akhirnya ia tersadar keesokan paginya, tubuhnya terasa ringan tapi kosong. Tidak ada lagi suara tangisan, hanya sunyi menusuk yang membuat dada sesak. Namun sejak hari itu, keanehan mulai terjadi. Seorang lelaki berusia setengah baya datang ke rumahnya, mengenakan pakaian rapi dan membawa map coklat. "Mbak Fauziah, saya dengar Mbak butuh lahan. Saya punya tanah luas di pinggir hutan. Murah saja, tidak usah bayar penuh, cukup nanti kalau kayunya sudah ditebang." Fauziah terdiam, bingung kenapa orang asing tiba-tiba menawarinya sesuatu yang mustahil. "Tapi saya tidak punya modal," jawabnya lemah. Lelaki itu tersenyum samar. "Tidak usah, Mbak. Tebang saja dulu kayunya, nanti uangnya kembali ke Mbak sendiri." Fauziah menelan ludah. Tawaran itu terlalu mudah. Namun beberapa hari kemudian, ia benar-benar melihat hasil kayu yang ditebang, dan pembelinya datang sendiri menawarkan harga tinggi. Uang mengalir deras, tanpa ia mengerti dari mana semua kemudahan itu muncul. Fauziah menggenggam lembaran-lembaran uang baru, tangannya bergetar. Setiap kali menyentuhnya, teringat wajah Sartani di dalam kubur. Tetangga mulai curiga. Fauziah itu pasti dapat warisan gelap, bisik seorang ibu di warung. Atau jangan-jangan ada laki-laki kaya yang memeliharanya, sambung yang lain. Fauziah mendengar semua sindiran itu, tapi ia tidak peduli. Ia mulai berdandan, mengenakan bedak tipis, bibirnya merah muda lagi. Tubuhnya yang dulu layu kini kembali segar. Beberapa lelaki desa memandanginya dengan tatapan lain, ada yang terang-terangan menggoda, ada yang hanya berani melirik. Namun malam-malam Fauziah tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia rebah di ranjang, lampu padam, tubuhnya tiba-tiba terasa ditindih. Nafasnya berat, dadanya sesak. Ada yang meraba kulitnya, menyusuri lengan hingga ke paha. Fauziah menggeliat, tubuhnya panas dingin. "Siapa di sana?" bisiknya gemetar. Tidak ada jawaban, hanya hembusan napas di telinganya, lalu sesuatu menjilat lehernya pelan. Ia menjerit lirih, tubuhnya merinding tapi sekaligus lemas tak berdaya. Pagi harinya Fauziah mendapati lehernya penuh bekas merah seperti gigitan. Ia memandang cermin, tangannya meraba kulit sendiri. Ada rasa malu, ada pula rasa aneh yang membuat tubuhnya bergetar. Malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Ia menutup mata, tubuhnya kembali diguncang, antara takut dan terhanyut dalam sentuhan yang tak terlihat. "Astagfirullah, hentikan," suaranya lirih, namun tubuhnya sendiri seolah menyerah. Maryam sering datang, membawa makanan atau sekadar duduk di ruang tamu. "Ziah, lihatlah dirimu sekarang. Cantik lagi, segar lagi. Kau seharusnya bersyukur. Tidak semua orang bisa seberuntung ini," katanya sambil menatap Fauziah tajam. Fauziah terdiam, tangannya menggenggam ujung kain yang menempel di tubuh. "Tapi semua ini, dari darah anakku, Maryam. Aku tidak bisa tenang." Maryam mendekat, menyentuh pipinya. "Diamlah. Anggap saja itu pengorbanan. Kau akan terbiasa." Harta terus mengalir. Fauziah membeli perhiasan, memperbaiki rumah, dan pakaian barunya membuatnya tampak seperti perempuan terhormat. Namun setiap kali memegang uang, telinganya seakan mendengar tangisan bayi dari arah belakang rumah. Fauziah kerap menoleh ke pusara Sartani, melihat tanah yang seolah berguncang halus. Dadanya sesak, tangannya gemetar memeluk diri sendiri. "Nak, ampuni ibu." Malam itu, ketika bulan kembali penuh, Fauziah terbangun karena suara pintu berderit. Ia membuka mata, tubuhnya langsung ditindih lagi. Nafasnya tercekat, kulitnya dingin disentuh jari-jari kasar yang menelusuri tubuh. Ia menutup wajah dengan tangan, tapi merasakan lidah dingin menjilat lehernya. Tangannya bergetar, tubuhnya panas dingin. "Jangan, aku mohon," ucapnya dengan suara patah. Namun tubuhnya tetap berguncang, matanya basah, jantungnya berdegup liar. Setelah semuanya reda, Fauziah terduduk di ranjang dengan kain tipis terlepas dari bahu, wajahnya pucat. Ia memeluk lutut, menangis lirih. Di luar kamar, suara tangisan bayi kembali terdengar, samar namun jelas. Fauziah menutup telinga,
menjerit, tubuhnya merosot ke lantai. Tangisan itu makin kencang, bercampur suara sayap kelelawar di atap rumah. Ia menempelkan dahi ke lantai, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Setiap helai uang yang ia simpan di kotak kayu di sudut kamar terasa berbau amis. Fauziah sadar, kekayaan yang kini ia nikmati adalah hasil dari darah anaknya sendiri. Ia menangis histeris, suaranya parau, tubuhnya bergetar. Namun di balik pintu, bayangan Maryam berdiri, menatapnya dengan senyum tipis yang penuh rahasia. Tangisan Fauziah malam itu masih terisak, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Dalam mimpinya, kelelawar raksasa turun menindih tubuhnya. Sayapnya kasar mengusap kulit, lidahnya dingin menjilat leher. Fauziah menjerit, meronta, tapi tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Serahkan bayi, serahkan tumbal, suara berat itu menggema, membuat jantungnya hampir meledak. Saat tersadar, Fauziah mendapati kain tidurnya basah, rambutnya lengket di dahi. Dadanya naik turun, dan ia merasa seolah masih ada sentuhan asing yang tertinggal di pahanya. Pagi harinya Fauziah duduk di dapur, wajahnya pucat. Ia menatap cermin kecil di dinding. Bekas merah samar muncul di lehernya, membuat ia teringat mimpi yang terasa terlalu nyata. Ia berbisik sendiri, "Tidak, aku tidak sanggup lagi, aku tidak akan menyerahkan bayi." Namun hatinya langsung bergetar ketika ia mendengar kabar dari tetangga. Seorang ibu di sebelah rumah baru melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Fauziah merasakan darahnya berdesir, matanya berkunang, tubuhnya panas dingin. Ia cepat-cepat menunduk, menutup wajah dengan kain. Siang itu Maryam datang, duduk di kursi kayu sambil menatap Fauziah yang murung. "Zia, sudah dengar kabar? Siti melahirkan anak laki-laki. Itu artinya waktumu sudah dekat," ucap Maryam tenang, tapi nadanya menusuk. Fauziah menatap tajam, "Aku tidak akan melakukannya, Maryam. Jangan paksa aku." Maryam mendekat, meraih tangan Fauziah. "Ingat janjimu, Zia. Tahun kedua, tumbal kedua. Kalau tidak, harta yang kau nikmati akan hilang, bahkan nyawamu yang jadi gantinya." Fauziah menarik tangannya kasar, air matanya jatuh. Malamnya, suara kepakan sayap terdengar dari atap. Fauziah terbangun, tubuhnya langsung dingin. Ia berlari ke halaman, menengadah. Puluhan kelelawar berputar-putar, menghitamkan langit. Kotoran hitam menetes deras, mengotori pekarangan dan sumur kecil di belakang rumah. Bau busuk menyengat. Fauziah menutup mulut, lalu jatuh terduduk di tanah. "Ya Allah, apa ini hukumanku?" Tubuhnya gemetar, kain tipis di badannya basah oleh kotoran yang menetes dari atap. Ia menangis, memeluk diri sendiri. Tetangga mulai mencurigai. "Kenapa setiap malam kelelawar berkumpul di rumah Fauziah?" tanya seorang lelaki di warung kopi. "Jangan-jangan rumahnya jadi sarang setan?" timpal yang lain. Gosip itu cepat menyebar. Malam berikutnya, warga melihat bayangan kelelawar besar hinggap di atap rumah Fauziah. Beberapa bayi di desa mendadak hilang tanpa jejak. Orang-orang mulai menuding, jangan-jangan dia yang melakukannya. Fauziah mendengar bisikan itu, hatinya hancur. Ia bersembunyi di balik pintu, tubuhnya gemetar, air matanya menetes tanpa henti. Maryam kembali datang, kali ini dengan wajah dingin. "Kau harus memilih, Zia. Serahkan bayi itu, atau kau akan diseret sendiri oleh Raja Kalong." Fauziah menjerit, "Aku tidak bisa, Maryam. Cukup anakku saja yang jadi korban. Jangan lagi." Maryam menatapnya sinis. "Kau pikir kau bisa mundur? Ingat kata Mbah Pandi, sekali masuk tak ada jalan keluar." Fauziah menutup telinganya, tubuhnya jatuh tersungkur di lantai, menangis sambil meraba kain kafan bekas ritual yang ia sembunyikan di bawah dipan. Kain itu masih berbau tanah kubur, dingin menempel di kulit. Beberapa malam kemudian, Fauziah semakin rapuh. Kadang ia berbicara sendiri, kadang tertawa histeris, kadang merintih seperti orang yang kehilangan akal. "Sartani, ibu tidak kuat lagi," bisiknya sambil mengelus kain kafan yang membungkus dirinya sendiri. Di luar, suara kelelawar terus berputar, makin lama makin keras. Pekarangan rumahnya penuh kotoran hitam, membuat warga semakin yakin bahwa rumah Fauziah bukan lagi rumah manusia.
Fauziah duduk di lantai kamar, tubuhnya hanya tertutup kain tipis yang lengket. Matanya kosong menatap dinding, tangannya terus meraba kain kafan di pangkuannya. Tangis lirihnya pecah. Aku tidak bisa, aku tidak sanggup, tubuhnya bergetar, bibirnya gemetar, dan dadanya naik turun seperti orang tercekik. Ia sadar, waktunya makin dekat, tapi ia tidak tahu harus melawan siapa. Tangisan lirih Fauziah di kamar malam itu terdengar sampai keluar. Ia duduk di lantai, tubuhnya hanya diselimuti kain tipis yang lengket. Matanya kosong, tangannya masih meremas kain kafan bekas ritual. Tubuhnya gemetar, napasnya terengah, dan air liurnya menetes tanpa sadar. Aku tidak sanggup, bisiknya berulang-ulang. Dari atap rumah, kelelawar terus berterbangan, suaranya berisik, kotorannya menetes hingga membuat pekarangan penuh bau busuk. Fauziah menutup telinga, menangis sambil menggeleng keras. Dalam batinnya, ia tahu waktunya habis. Tengah malam, warga desa kaget melihat Fauziah keluar dari rumah. Tubuhnya telanjang, rambutnya terurai acak, wajahnya pucat tapi matanya merah menyala. Ia berlari ke arah hutan, menuju Goa Lowo. Beberapa warga berusaha mengejar. "Fauziah, mau kemana kau?" teriak seorang lelaki. Namun langkah mereka terhenti ketika melihat sosok kelelawar besar seolah memeluk tubuh Fauziah, mengangkatnya, lalu membawanya berlari cepat ke arah goa. Orang-orang terperangah, sebagian berteriak, sebagian hanya bisa mematung. Maryam yang keluar dari rumah tergesa mencoba menenangkan suasana. Dia hanya kerasukan, "Jangan ikut campur, biar nanti sembuh sendiri," ucapnya dengan wajah panik. Namun tatapan warga justru tajam mengarah kepadanya. "Kau sahabatnya, Maryam. Kau pasti tahu sesuatu. Kau yang menjerumuskan dia, bukan?" tuduh seorang perempuan tua. Maryam mundur, wajahnya kaku, tapi tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, keringat dingin membasahi tubuhnya. Sementara itu, Fauziah sudah masuk ke dalam Goa Lowo. Dari luar, warga mendengar suara jeritan yang membuat darah membeku. Jeritan itu bukan sekadar teriakan. Kadang terdengar seperti tangisan bayi yang lapar, kadang seperti erangan perempuan yang dipaksa bersetubuh. Suaranya menggema panjang, bercampur bau kemenyan dan bangkai yang keluar dari mulut goa. Warga mulai panik, sebagian berlari pulang, sebagian gemetar memeluk sesama. "Ya Allah, apa yang terjadi di dalam sana?" bisik seorang bapak sambil menggenggam tasbih. Namun tak ada yang berani masuk. Suara jeritan Fauziah semakin keras, diselingi tawa makhluk gaib yang berat dan menghantam dada siapapun yang mendengarnya. Lalu ribuan kelelawar keluar dari mulut goa, berhamburan menabrak wajah warga. Suara sayap mereka menutupi malam, membuat semua orang lari tunggang langgang. Maryam tetap berdiri, wajahnya pucat. Ia menutup mulut dengan kain, menahan muntah ketika bau darah bercampur kotoran kelelawar menyebar. Dalam hati kecilnya, ia tahu Fauziah sudah menjadi milik penghuni goa. Ia menoleh ke arah warga yang berlarian, sebagian masih berteriak, sebagian jatuh tersungkur di tanah. Maryam menggertakkan giginya, berusaha menahan rasa takut yang tiba-tiba menusuk tulang. Suara Fauziah perlahan mereda, hanya tersisa desahan panjang yang seperti dicabik. "Ampun, jangan ambil aku," itu terdengar jelas, lalu hilang seketika. Goa menjadi hening. Hanya ada bau anyir dan kelelawar yang terus berterbangan. Warga yang masih bertahan menatap dengan ngeri, menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Tak lama, sesuatu terhempas keluar dari mulut goa. Sebuah selendang tipis, basah, penuh bercak darah. Benda itu jatuh di tanah, di depan kaki seorang pemuda desa. Pemuda itu menjerit ketakutan, mundur terburu-buru. Semua orang tahu, itu milik Fauziah. Tak ada lagi suara yang keluar dari goa setelah itu. Malam benar-benar sunyi, tapi rasa takut terus menancap di hati. Sejak malam itu, Fauziah tak pernah kembali. Warga yakin ia ditelan penguasa Goa Lowo. Maryam semakin dibenci, dianggap penyebab malapetaka. Namun tak ada bukti, tak ada yang bisa menuduhnya secara langsung. Hanya bisikan-bisikan yang menyebar, bahwa dialah yang membawa Fauziah ke jalan pesugihan. Waktu berlalu, tapi goa itu tetap menjadi luka. Sampai sekarang,
Siapapun yang lewat dekat Goa Lowo sering mendengar suara samar. Tangisan bayi yang memecah malam, bercampur erangan perempuan yang tercekik. Orang-orang bilang, itu suara Fauziah yang masih hidup di dalam, jadi tawanan Raja Kalong, disiksa tanpa henti. Ada juga yang bilang, ia sudah mati, tapi arwahnya menolak pergi. Apapun itu, goa itu kini tak pernah disentuh lagi oleh warga, bahkan burung enggan terbang di atasnya. Malam di Trenggalek tak pernah sama setelah hilangnya Fauziah. Selendang tipis bercak darah yang ditemukan di mulut goa kini disimpan di balai desa, jadi pengingat dan peringatan. Setiap kali melihatnya, orang-orang terdiam. Tidak ada doa, tidak ada tahlil, hanya rasa takut yang membeku. Legenda itu terus hidup, dan nama Fauziah jadi bisikan yang menyeramkan. Goa Lowo tetap berdiri, gelap, lembab, dan menelan siapapun yang berani mendekat. Hingga kini, suara bayi bercampur erangan perempuan masih terdengar. Dan mereka yang pernah mendengarnya, tak pernah tidur nyenyak lagi. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Ingat, setiap kisah bukan hanya untuk ditakuti, tapi juga jadi pelajaran agar kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita misteri lainnya untuk kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tetaplah waspada, karena apa yang kita dengar malam ini bisa saja nyata di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.